Terima kasih pada sang penanya. Jadi beliau bertanya, kenapa ada seorang ustadz yang mendoktrin para jamaahnya agar tidak berguru kepada guru yang lain. Itu memang aliran-aliran yang memang saya bilang aliran sumbu pendek atau aliran tekstualis yang mengaku dirinya paling benar. Saya tanya, kira-kira yang mengaku benar itu manusia atau bukan? Ana khairun minhu, saya lebih mulia dari Adam. Itu kira-kira manusia bukan? Gak ada, apalagi masalah burunya. Dan saya sering memantau atau mengikuti pengajian-pengajian yang ditanyakan sang penanya tadi, tujuannya, dan alhamdulillah saya punya salah satu jamaah juga yang memang mantan jamaah tersebut. Dia mengungkapkan bocorannya, tujuannya apa? Agar para jamaahnya itu tidak mengikuti kajian-kajian ustaz yang lain, agar pengajian dia tidak ketahuan salahnya. Dan saya pun pernah mengajak untuk berdiskusi, mengajak secara kekeluargaan, mereka nggak pernah mau dengan alasan kita nggak boleh berkampung dengan ahli syubhat. Syubhat itu menyambar, nanti kita akan terbawa bid'ahnya. Kan sudah saya bahas, bid'ah itu di sisi atau di segi akidah, bukan di masalah furu'iyah. Dan saran saya justru kalau bisa ya, hal-hal yang kira-kira memicu kita untuk mengujar kebencian, untuk menambah memperluas kebencian kita, kadang-kadang tidak mau bercampur gaul dengan tetangga dengan catatan ahli bid'ah. Apakah ini salah satu termasuk dengan dakwah? Yang saya ungkapkan tadi, apakah ini membina atau menghina? Apakah ini merangkul atau memukul? Apakah ini mengobati atau melukai? Berarti dia nggak paham ke sana. Nggak ada istilahnya seperti itu. Malah Imam Bukhari ketika beliau berguru pertama kali, katakanlah di kiai kampung lah ya, di kiai kampungnya kalau sekarang ini, setelah dia menguasai ilmu sholat, bab ibadah, apa kata gurunya? Berangkatlah kau ke negara Madinah, di sana ahli hadis, kau berguru ke sana. Begitu justru satu ulama ini saling menunjukkan ke sana, ke pulang ilmunya lebih hebat. Kita lihatlah ulama-ulama yang sekarang. Kalau kalian mendengar Ustaz Anu, ilmunya luar biasa, kalian kaji, itu guru yang harus kita gurui. Jangan memplot, menggaris, nggak boleh ngaji ke sana, nggak boleh ngaji ke sana. Ya, kalian pun pasti sudah paham. Yang kira-kira ngaku benar itu siapa, itu aja lah. Ya, itu ajaran-ajaran yang sering saya bilang, kalau dalam buku saya dikatakan sumbu pendek, kaum tekstualis, lah itu yang dimaksud oleh sang penanya tadi ya. Saya mengatakannya tekstualis, kaum sumbu pendek, literal, tidak memahami hal-hal yang seperti itu. Makanya nanti semua akan terjawab jelas berkaitan dengan waktu di buku saya. Silahkan kalau memang masih lama, 1 bulan lagi, dibuka saja di Google Book, ada judulnya, ada juga Tahlilan Bukan Pesta Kematian. Itu karya saya juga, dicek di sana. Kemudian nanti ada huruf wilayah, bagaimana cara menerapkan ilmu dalam situasi tertentu. Nanti bab sholat juga di situ ada perbedaan-perbedaan pembatat. Kalau di sholat itu judulnya di Google Book sudah diposting juga, judulnya Sholat Menurut Praktik yang Bijak. Itu 2 judul yang sudah diposting, diupload di Google Book. Selebihnya yang 4 lagi belum sempat. Ya, buka saja di situ untuk pertanyaan atau untuk jawaban yang lebih luas terkait dengan kenapa ada ustadz yang seperti itu, kenapa, ajarannya dari mana. Ya, kemudian saya kasih sejarah juga bahwa munculnya istilah salafi ini di tahun 1980 yang kemudian direpres oleh seorang yang mengaku ahli hadis, bukan ahli hadis, yang mengaku ahli hadis, mohon maaf saya katakan namanya Syekh Albani. Kemudian muncul ke permukaan sesudah reformasi tahun 1998 yang kemudian membuka yayasan yang ada di Pasar Minggu bernama Livia. Itu ada sejarahnya, saya kupas di sana ya. Nanti bagaimana, kenapa ini disebut sampai pecah belah, sampai anak sama bapaknya nggak mau ya silaturahmi lagi karena bapaknya mengadakan tahlil, sudah nggak mau bersapa lagi karena memang dalilnya dia masih suka pakai kunut, ini yang sering saya jumpai. La haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Baik, terkait dengan Syiah juga ini memang panjang juga bahasannya. Yang jelas Syiah itu terbagi beberapa golongan. Nah, ini dalam kitab Al-Milal wal Mihal. Yang jelas Syiah yang harus kita jauhi adalah Syiah Rafidhah, Syiah gulat, Syiah yang memang mencaci para sahabat. Ya, Rasul mengatakan kepada seluruh sahabat di depan banyak sahabat, iktadu min ba'di billadain. Sesudah aku wafat, ikuti dua orang ini. Siapa? Abu Bakar wa Umar. Kenapa dalam syahadat mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Abu Bakrin finnar wa anna Aisyah finnar. Ini sudah keliru, menentang tentang hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Syiah gulat, Syiah yang mencaci para sahabat itu bukan ajaran Islam yang benar dan jangan kita ikuti. Apapun pengakuannya saya ahlu sunnah, tapi kalau yang sudah namanya mencaci para sahabat, sudah tidak ada urusan, harga mati net. Paham ya sang penanya? Insya Allah nanti bab Syiah ya, ini hati-hati. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Baik, kan sudah saya sampaikan tadi di awal penjelasan tadi bahwasanya para sahabat Rasul seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ini setelah wafat Rasul kan menyebar. Ada yang ke Baghdad, saya bilang tadi, ada yang ke Madinah, ada yang ke Anu. Yang ke Baghdad kemudian di copy paste oleh Imam Hambali dan Imam Hanafi. Nanti Imam Hanafi kan punya murid kan dari Maroko, dari Aljazair, dari Habasyah atau Afrika Selatan. Dia menyebarkan di sana. Dan mazhab Syafi'i kebetulan saat itu induknya di mana? Di Baghdad. Namanya Qaul Qadim, pendapat yang lama. Kemudian pendapat yang lama di-upgrade. Ya, direvisi di Mesir, namanya Qaul Jadid. Maka Imam Syafi'i pun sangat perhatikan, oh di Baghdad tradisinya beda dengan Mesir, maka saya rubah tradisinya tanpa keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah kemudian di Mesir ini banyak murid-murid Imam Syafi'i yang kemudian menyebar ke India, murid-muridnya ada yang ke India dulu awalnya. Nah dari India salah satu ulamanya ada yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki murid namanya Zainuddin Al-Malibari yang ada di India Selatan. India Selatan itu terbagi dua madhab, ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i. Dan kebetulan yang madhab Syafi'i ini, beliau ini memiliki murid untuk menyebarkan ilmu-ilmunya yang dinamakan pedagang Gujarat. Kemudian sampailah di Aceh, maka di Aceh menyebarkan ilmu diterima nanti oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili. Jadi kebetulan yang masuk ke Indonesia ini adalah dari Gujarat, pengarang Fathul Mu'in, pengarang I'anatul Talibin, maka menyebarlah madhab di Indonesia, madhabnya Syafi'i. Syekh Abdul Rauf Asingkili punya murid yang di Tasikmalaya namanya Syekh Muhi Pamijahan, terus menyebar luas. Kenapa harus ada madhab ini di negara ini, negara ini? Jawabannya karena saat itu murid-muridnya menyebar, langsung memberikan doktrin di wilayahnya masing-masing, maka terjadilah madhab Hanafi di situ. Karena memang saat itu para leluhurnya mengambil ilmunya dari madhab dari Imam Hanaf. Nah, kebetulan di Indonesia ini yang dibawanya oleh pedagang Gujarat. Dulu kan nggak ada majlis, dulu kan nggak ada masjid. Dalam artian masjid megah seperti ini, majlis nggak ada, madrasah. Mereka itu cara menyebarkan ilmu, cara berdagang seperti yang di Kalimantan. Pak, jual beli begini ya, transaksinya harus begini, harus cash begini, kalau online begini, nanti akan nikah akarnya begini. Jadi sambil jualan itu sambil berdakwah, Jadi masuklah ke Indonesia madhab Syafi'i yang awal mulanya dibawa oleh Syekh Hasanuddin yang ada di Kerawang. Nah, Syekh Hasanuddin ini mondoknya di Mekah sama di Madinah. Mekah Madinah ini julukannya Ummul Qura. Maka Syekh Hasanuddin yang di Kerawang pulang ke Indonesia dijuluki dengan Syekh Qura. Siapa? Syekh Qura. Kebetulan di Mekahnya ini kan majmuk, ulama lengkap semua, kumpul 4 madhab. Beliau berguru kepada
madhab Syafi'i, maka menyebarkanlah sebelum Wali Songo dia nih menyebarkan Islamnya di Karawang dengan madhab Syafi'i. Begitu sang penanya yang bisa saya jawab. Jadi memang tergantung para muridnya menyebarkan di mana. Ya, masih ada waktu suruh? Masih ada waktu? Silakan. Ya. Ya. Baik, dalam istilah para ulama itu sebenarnya nggak ada lintas madhab. Yang namanya madhab itu berarti melintas. Ya, jadi berarti melintas begitu ya. Tapi memang sudah menjadi kebiasaan dalam bahasa Indonesia lintas madhab. Yang ada itu taklid. Taklid itu qabulu kalamil ghair min ghairi hujjatin, menerima ucapan yang lain tanpa memakai hujjah. Madhab Syafi'i batal jika bersentuhan dengan laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, betul nggak? Saat kita tawaf, nggak mungkin hal itu dilaksanakan, malah kita boleh bertaklid kepada madhab Maliki yang bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Namanya taklid, bukan lintas madhab. Ya, namanya taklid berpindah boleh. Tapi jangan berpindah nanti ada taklid, ada talpik. Ini pembahasan yang harus komprehensif juga, menyeluruh apa itu taklid, apa itu talpik. Kalau talpik mengambil yang enteng-entengnya saja. Kalau mau taklid keseluruhan, contoh mohon maaf, laki-laki suami sama istri batal nggak wudunya? Dalam pandangan Syafi'i batal. Kita mau mengambil madhab Maliki, jangan mengambil tidak batalnya saja. Berarti cara wudunya harus wudu Maliki, cara sholatnya pun harus sholat Maliki. Jangan ngambil nggak batal wudunya saja. Paham nggak? Wudunya Maliki bagaimana? Kalau madhab Syafi'i wudu apa? Mengusap rambut sedikit. Tapi madhab Maliki semua dibasahin. Nah wudunya begitu baru nggak batal sama istri. Namanya talpik. Itu haram hukumnya. Paham nggak? Sholatnya gaya Maliki. Berarti gimana Maliki? Allahu Akbar. Begini tangannya. Ente nggak batal sama istri tapi sholatnya begini ngikutin Syafi'i. Ini namanya talpek. Makanya ngaji itu penting dari awal. Tapi bagus pertanyaan ini, luar biasa. Jadi membuka wawasan kita. Boleh segala lintas madhab, garam kurung taklid boleh. Tapi harus keseluruhan. Nanti ketika kita batal wudunya, tidak batal wudu, berarti kita wudunya nanti gaya Maliki. Jangan sedikit, basahin semua 3 kali. Begitu wudunya. Ya, baru nggak batal wudu. Nggak batal ketika bersentuhan saat tawaf. Mau nggak batal sama istri di rumah silahkan, tapi wudunya harus wudu Maliki, gaya Maliki. Sholatnya harus sholat Maliki. Maliki pakai bismillah enggak. Tapi kalau kita jadi imam di Al-Mutakin baca bismillah enggak? Baca, karena memang di sini pakai bismillah gitu. Tapi jangan ngambil sepotong-sepotong. Namanya talpik, itu diharamkan. Ada taklid, ada talpik. Jadi yang ditanyakan, boleh nggak kita berlintas madhab atau bertaklid? Boleh, dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Itu dibahas dalam bagaimana kita bertaklid, bagaimana kita bertalpik. Ada pembahasan khusus. Baik, sudah masuk waktu suruh. Mohon maaf, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Jika ada yang kata kurang berkenan atau jawaban yang kurang memuaskan, referensinya bisa kalian buka biar tidak ada dusta di antara kita. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di bulan depan di Sabtu keempat. Sikum wa nafsi bitaqullah dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.